wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV. Dan pada hari ini saya dengan Ibu Duanggarini Mujilaili, maaf nggih, Mama Leli gitu bilangnya, wah paling gampang deh kayaknya. UKM dari Kecamatan Lakar Santri. Beliau punya usaha UKM Krius, apa aja variannya, mulai dari keripik tempe, serundeng, dan rambak pisang gitu Bu ya. Nah, bagaimanakah Mama Leli ini backgroundnya sebelum kita ngobrolin tentang UKM Kriusnya? Yuk kita nanya yuk. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat-sehat nih Bu? Alhamdulillah. Saya ngomongin Mama Leli aja lah manggilnya ya. Nah, gini Ma, awalnya latar belakang sampai akhirnya punya usaha Krius ini gimana? Monggo silahkan. Saya sebelumnya itu bekerja di semacam BPR, koperasi, koperasi. Dewi Sartika. Kemudian saya dipindahkan di perusahaan pimpinan saya ke farmasi Dermedika Pharma. Terus kemudian saya menikah, saya sudah komitmen kalau saya menikah saya nggak kerja. Oh gitu. Karena saya sudah kerja dari SMA kan, jadi saya capek. Ya. Terus kemudian pernikahan berjalan 7 tahun, saya ditawari untuk jadi ibu kantin di MI Muhammadiyah 28. Oh, SD Muhammadiyah 28. Saya ibu kantin. Jadi ibu kantin. Jadi pada dasarnya tidak ada background untuk usaha ini ya Bu. Ada saya. Jadi awalnya jadi pegawai begitu nggih? Ya. Terus karena jadi ibu kantinnya panggilannya Mama Leli begitu Bu. Aduh, terus saya ngomongnya Mama aja lah, lagi-lagi lupa saya. Nah, terus akhirnya jatuh cinta dengan usaha Krius ini. Awalnya dari awal yang segitu banyak kok sampai akhirnya ya sudah ini aja. Apa inspirasinya, Ma? Kan pada waktu 2018 tanggal 16 Maret itu kan instruksinya semua sekolah libur. Otomatis kantin juga libur karena pandemi. Setelah 6 bulan 7 bulan saya di rumah, kok nggak kerja itu nggak enak. Iya. Biasa kerja ya Ma? Ya, biasa kerja. Jadi saya join sama UKM Kecamatan Lakar Santri. Atas rekomendasi dari Disperindak, waktu itu saya lihat di FB, saya pengen ikut UKM. Akhirnya disarankan ke kecamatan untuk mendapat pendamping. Oh gitu. Jadi Mama Leli ini nggak bisa diam begitu bagaimana ya? Daripada diam di rumah ini ngapain biasanya buka kantin. Akhirnya beliau memutuskan untuk melihat Facebook informasi tentang pendampingan UKM di Kecamatan Lakar Santri. Berarti untuk mungkin pemirsa di luar sana bisa mengikuti jejaknya Mama ini, sebagai inspirasi karena daripada nganggur di rumah ya kan, tidak ada penghasilan, ini bisa membantu perekonomian keluarga begitu ya Ma. Monggo silakan langsung datang ke kecamatan setempat untuk mempertanyakan bagaimana pendampingan UKM. Begitu nggih Ma? Kalau untuk sudah ke kecamatan, kemudian mendapatkan aksesnya mudah ya Ma? Aksesnya mudah, terutama pelatihan-pelatihannya. Sebelumnya saya juga anggota PE, jadi pahlawan ekonomi. Tapi saya nggak gabung di kecamatan kelurahan. Kalau ada kegiatan saya taunya PE itu waktu itu. Gitu. Kemudian saya karena di rumah terlalu lama, jadi saya main HP. Saya lihat Facebooknya Disperindak Kota itu kan. Terus saya kan ada kegiatan apa itu kan di share. Kemudian saya tanya, terus akhirnya saya ya seperti ini. Alhamdulillah saya sejak bergabung dengan UKM Kecamatan Lakar Santri, saya mendapatkan banyak pelatihan baik dari pemerintah kota ataupun dari koperasi Jatim. Dinas koperasi. Banyak pelatihan. Ya. Oh ya. Jadi berarti saya terbentuk ya dari pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Jadi pemerintah sangat peduli dengan UKM begitu gimana? Nah, berarti pada dasarnya Mama ini di pahlawan ekonomi sudah sering ngeksis gitu Ma ya? Apakah sama usahanya atau? Saya di pahlawan ekonomi malah bukan makanan minuman. Loh, apa tuh Mah? Saya jahit. Oh, menjahit malahan. Ya, saya ambil itu. Tapi sampai sekarang masih jalan atau gimana Mah? Saya untuk pelatihannya karena pandemi juga bantu. Saya hanya sekali-kali aja. Sekali-sekali saja ya. Jadi pada dasarnya Mama Leli ini tidak di
krius aja begitu awalnya. Jadi sudah tergabung di Pahlawan Ekonomi yang dibina oleh Desperindak begitu mah, bener ya kalau saya salah? Kalau Pahlawan Ekonomi dengan Bu Wali Kota Risma saat itu ya, jadi menjadi UKM binaan Bu Risma, mantan wali kota kita. Nah, Bu Mama Leli ini, saya bilangnya Mama Leli aja lah ya, Mama Leli ini tidak bisa diam, akhirnya menjadi binaan UKM Kecamatan Lakar Santri begitu nggih. Nah, ngomongin tentang usahanya jenengan, untuk keluarga sangat mendukung. Alhamdulillah nggih. Nah, ngomongin juga modal awal berapa nih, Ma? Saya awal itu saya ambil dari uang pesangon ya. Itu saya 10 jutaan kurang lah waktu itu. Kurang lebih 10 juta. Untuk saat ini di era seperti ini sudah kembali atau masih belum, Ma? Kalau untuk kembali modal mulai dari awal kemarin tahun 2000 ya sudah kembali. Sudah kembali. Wah, berarti jangan patah semangat sebenarnya ya kalau untuk UKM ya, karena pemerintah juga mendukung, apalagi pemerintah setempat begitu, kecamatan apalagi sangat mendukung UKM yang kalau mau maju ya ayo ikut UKM gitu mungkin ya, daripada nganggur di rumah. Enggak. Nah, kalau untuk omset berapa nih, Ma, per bulannya? Karena ini masa pandemi jadi ya turun ya. Sampai berapa persen dari omset sebelumnya? Dari sebelumnya ya 50% sampai 60. Pakai kerasa ya. Tapi sebelumnya omsetnya berapa satu bulannya, Mah? Nominal nih. Sebelum pandemi itu sekitar 2 sampai 3. 2 sampai 3. Sekarang 50% lah istilahnya begitu. Alhamdulillah, disyukuri saja gitu ya. Daripada tidak sama sekali di rumah tidak menghasilkan. Nah, kalau untuk legalitas usaha nih, Mah, monggo silakan di-share. Sudah sampai mana legalitas usahanya, Mah? Semuanya sudah lengkap, mulai dari SIUP, NIB dan IUMK beserta PIRT-nya saya lihat semua PIRT ini sudah. PIRT sudah, karena makanan memang harus syaratnya ya itu tadi ya, Ma ya. NIB, PIRT, kemudian ini on progress halal mungkin? Iya. On progress ya, Ma. Sama merek ya Haki ya. Karena memang ini kalau ngomongin tentang makanan biasanya kalau ada legalitas yang seperti itu akan aman gitu. Kalau teman-teman UKM bilangnya gampang ben gak diobrak, Mbak. Berarti Mama ini sangat sabar juga untuk konsumen. Aman juga untuk konsumen ya. Kalau Mama ini sangat sabar dengan prosesnya, begitu Ma ya. Karena memang terkenal lama, betul Ma? Iya. Tapi Mama sabar karena makanannya biar bisa dikonsumsi halayak umum dengan pantas dan juga pastinya higienis, begitu Ma ya? Aduh. Nah, kalau ngomongin soal makanan lagi, sudah terinspirasinya dari mana nih, Ma? Kok tiba-tiba keripik tempe yang diambil terus rundeng gitu, kenapa? Kok bukan yang lain-lain aja, kenapa nih, Ma? Karena request. Awalnya request. Oke. Karena sebagian orang kan taunya saya Bu kantin. Iya, awalnya di situ ya. Saya kan di kantin itu kan jualan nasi bekal tuh, yang ditepak. Jadi besok menu apa sekarang di-share di grup. Oh gitu. Jadi, besok menunya apa kita share di grup untuk makan siangnya anak-anak. Oh gitu ya. Jadi kan ibu-ibunya tuh banyak yang, "Mah, karena sekolah tutup otomatis kan komunikasi hanya lewat WA gitu kan. Mang, bikin ini. Tak coba ya." Akhirnya fokus di keripik tempe, serundeng ini ya, Ma ya. Karena mungkin karena Mama kantin tadi, jadi jiwanya ngurus anaknya orang tadi mungkin Ma ya, masakin anaknya orang, akhirnya ya sudah deh, saya serundeng sama keripik tempe aja gitu spesifikasinya. Nah, terus ngomongin lagi, Ma, arti nama usahanya nih apa nih? Lucu nih namanya nih. Monggo silakan, Ma. Awalnya itu kan saya dijual tempe kan. Habis pandemi sekali itu awalnya tempe. Terus saya tempenya kan banyak bertahan 3 hari, Pak. Tempe daun jati kan hanya tempe bertahan 3 hari. Banyak ruginya lah katakanlah. Terus yang kalau dibuat lama gimana? Coba bikin tempe. Terus bikin keripik pisang, terus berlanjut, wah iki, oh iya sih tak coba. Mungkin kriusnya tuh dari suaranya, ngoten. Terinspirasi dari krusnya gitu mungkin. Oh, ya biasanya itu kalau teman-teman UKM biasanya pakai nama anak saya, biasanya begitu. Tapi ini dari suaranya mungkin begitu ya. Saya pernah saya pernah ngikutin pelatihan kita kalau jualan sesuatu
harus menggambarkan produknya. Ya, Dari situ saya mikir, oh iya, kalau pakai nama katakan anak itu kok tidak menjual gitu kan, menurut saya. Jadi harus saya usahakan fokus di produknya. Oke. Sebelum kita ngomongin tentang apa saja variannya, apa saja jenis produknya, dan berapa harganya, juga apa sih yang beda dengan yang lain, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Masih bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV bersama Mama Eli dan juga serundeng dan keripik tempe, juga rambak pisang kriusnya. Nah, sudah ngomongin bagaimana beliau dengan background mama kantin begitu. Sekarang kita akan lanjut bahas tentang produknya. Jenis variannya hanya 3 ini aja, Ma? Atau bagaimana? Monggo silakan. 6 apa saja, Ma? Ada serundeng, ada keripik tempe, ada keripik pisang, ada rambak pisang, ada usus ayam, ada Shanghai. Yang terakhir itu Shanghai. Shanghai ya, untuk inovasi terbarunya adalah Shanghai, begitu nggih, Ma? Nah, untuk jenis produk, varian produk, kemudian ngomongin tentang apa sih perbedaan produknya Mama ini dengan yang lain. Monggo Mas, silakan di-share, Ma. Kalau dari sisi penjual, dari kriusnya ya beda ya. Ini harus dibuktikan ini Mama ini. Kalau langganannya Mama mungkin udah tahu ya, tapi kriusnya tuh dari mungkin keripik tempenya, dari pemilihan bahannya mungkin, Maya. Keripik tempe krius, serundeng pun juga. Krius juga. Krius tahan 5 bulan. Tahan 5 bulan. Ya. Wow. Sampai tahan 5 bulan ini apa, Mah? Tipsnya, Mah, kalau boleh tahu? Di proses pemasakannya. Dari proses pemasakannya sampai akhirnya bertahan 4 jam. Oh, 4 jam. 4 jam dengan api yang sangat kecil. Ngomongin tentang produksi nanti dulu. Kita ngomongin tentang produk variannya dulu. Kalau untuk kemasan ini apakah juga dari inspirasinya Mama ataukah dari pelatihan kecamatan, Ma? Kalau awal dulu saya untuk stikernya ya, itu saya desain sendiri. Saya suka desain dan beberapa teman mempercayakan desain ke saya. Wah, berarti Mama ini bakat terbenamnya desain ini. Ya, saya suka desain memang. Kemudian kemarin alhamdulillah dari pemerintah kota saya dapat fasilitas didesainkan sama pemerintah kota. Waduh, terima kasih pemerintah kota Surabaya begitu ya. Sangat memperhatikan sekali UKM di Surabaya begitu, apalagi di Kecamatan Lakar Santri. Beliau mendapatkan pelatihan sampai kemasan loh. Karena memang eye look pertama atau customer seperti saya, yang kita lihat mungkin kemasannya dulu ya, Mak. Ini bagus nggak nih, ini isinya apa gitu, mungkin sesuai nggak gitu. Jangan-jangan ini nggak sesuai, orang akan berpaling begitu, Mak ya. Dengan harga yang mahal, dengan kemasannya yang jelek juga orang nggak akan ngambil. Ataupun mungkin eye catching, kemudian harga murah juga kemasan jelek juga nggak akan ngambil ya, Ma. Ya ini saya sebagai customer aja, Ma. Nah, ngomongin tentang peralatan produksi, biasanya setahu saya kalau udah ngomongin masakan, ini kan masakan ya, Ma, ada yang masakan, ada yang camilan. Peralatan produksinya apa aja, Ma? Peralatan produksi kebetulan ibu saya dulu catering ya, jadi saya masih punya peralatan-peralatan yang yang awalnya saya pakai yang ibu saya punya. Kemudian berjalan ini saya membeli satu alat lagi, spinner yang ukuran besar itu. Spinner itu yang buat mengeringkan mungkin ya? Mungkin untuk pemirsa di rumah, spinner itu alat yang besar untuk mengeringkan biar kadar airnya hilang, begitu benar? Aduh. Terus kalau untuk pengepresan ini juga punya sendiri ya, Mama? Iya, sendiri. Berarti alatnya mulai dari penggorengan begitu ya, Ma ya? Iya, alhamdulillah kemarin barusan saya kan selalu memisah gitu kan.
Dari kemarin keuntungan selama 1 tahun saya belikan alat. Jadi kembali ke aset. Iya, manajemen keuangan. Lagi-lagi seorang UKM harus bisa manajemen keuangan ya, Ma. Biar tidak carut marut gitu mungkin duitnya dapur jadi keikut begitu ya, Ma ya. Nah, Mama Leli di sini bisa banget akhirnya duit yang terkumpul pun dibelikan alat lagi untuk proses kedepannya lebih gampang, lebih mudah, dan untuk kategori banyak juga sudah aman gitu, Ma ya. Nah, saya pengen jadi penasaran nih, wajannya segede apa, Ma? berapa meter mungkin ada yang ukuran besar? Yang lama itu kan diameter 56, 55 gitu. Gede itu. Dan cuman yang baru nih kan sekarang ada yang kita nggak perlu pakai tangan kan. Kalau suruh kan 4 jam kan ya lumayan capek, Bu. Gempal sebelah ini. Iya, nanti gede sebelah bingung suaminya. Itu pakai alat, Bu? Pakai alat yang bisa mengaduk. Oh, itu dari hasil jualan juga ya, Ma ya? Iya. Wah, luar biasa. Berarti Mama ini menyisihkan begitu ya, nabung gitulah dengan manajemen keuangan beliau yang teratur tanpa akhirnya nyenggol uang dapur. Ini yang seru nih. Nanti tipsnya bagaimana ini, Ma? Tipsnya monggo silahkan ke pemirsa nih. Disisihkannya berapa persen kah atau bagaimana? Ya karena saya sejak awal sebelum menikah pun saya keuangan saya selalu pisah-pisahkan. Gitu. Jadi sudah terbiasa. Jadi begitu saya terjun di usaha itu saya pisah-pisahkan. Jadi sudah terbiasa. Iya, 10% itu pasti saya keep untuk biaya tak terduga. Biaya tak terduga atau bisa jadi aset untuk tambahan modal mungkin gitu ya, Ma ya, biar mengurangi peminjaman mungkin gitu, Ma ya. Salah satu tips untuk UKM adalah ya ini manajemen keuangan dengan menyisakan berapa tadi, Ma? 10%? 10% dari yang hasil untung begitu, Ma ya. Untuk tambahan aset, jadi tambahan modal dan biaya tidak terduga yang nantinya bisa terjadi di depan. Begitu benar, Ma? Betul. Nah, kalau untuk selain perbedaan dengan produk yang lain, Mama memikirkan bahan baku begitu, Ma ya. Memikirkan selainnya bumbu-bumbu sampai sedetail itu. Ada karyawan nggak sih, Ma? Ada. Berapa orang, Ma? Masih 1, alhamdulillah. Nggak apa-apa. 1 ini untuk apa biasanya, Ma? Disuruh ngapain, Ma? Ya biasanya bantu. Hanya rolling mana yang bisa dilakukan ya. Tapi intinya kalau untuk quality control, kemudian rasa dan kualitas produk higienis Mama sendiri ya, Ma? Semuanya Mama sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang bagaimana quality control, kemudian rasa ya, kemudian standar produk juga, Mama punya klasifikasi khusus nggak untuk produk Rius ini, Ma? Saya sebenarnya agak ribet ya kalau untuk soal itu. Kalau nggak sesuai dengan saya itu saya kurang srek gitu. Jadi saya benar-benar saya handle sendiri untuk yang bumbu dasar itu, jadi orangnya tinggal bantu selanjutnya. Mungkin selanjutnya setelah tangan, karena kita juga harus punya rahasia perusahaan lah katakanlah. Gitu ya, Ma. Untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Bukan ya, kita berburuk sangka, cuman kita harus melindungi aset dan usaha kita ke depan. Karena pada dasarnya setahu saya nih, Ma, kalau memang kuliner ada salah satu resep-resep khusus yang tidak bisa di-sharekan begitu ya, Ma. Itu memang ya hak pribadi seseorang, mau di-sharekan mau enggak itu hak pribadi seseorang. Lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi saya ini sangat-sangat tertarik dengan bagaimana mengatur manajemen keuangan. Nggak semua UKM loh, Ma, bisa. Pada dasarnya kadang banyak kan, karena kayak saya sering ketemu dengan teman-teman UKM, Mbak, aku bingung di tahun-tahun pertama, aku bingung di awal-awal bulan, sampai akhirnya duit dapur ikut begitu ya, kalau kembali, kalau enggak. Nah itu Mama dari muda sebelum menikah dan sebelum punya usaha jauh dari sampai sekarang itu sudah terbiasa menyisihkan begitu, Ma. Lah kalau yang nggak bisa menyisihkan, ada nggak tipsnya, Ma? Sebenarnya itu tergantung kuat hati aja. Kuat hati. Kalau kita memang niatnya benar-benar untuk usaha, harus kuat. Gitu ya? Ya harus ke komitmen sendiri. Kalau kita nggak bukannya menjudge orang, cuman kalau memang ingin sukses memang berat. Itu pasti berat. Tapi kalau sudah jadi biasa, kita bisa kekeh dengan
komitmen kita insya Allah bisa membantu kita. Tuh, seorang pengusaha bukan cuman niatnya begitu ya, tapi juga komitmen jaga hati biar nggak lirak-lirik, bener gak sih? Gitu. Karena memang kalau sudah untungnya banyak, wah ini harus beli apa? Yang diutamakan mungkin Mama tadi saya tangkap dari pembicaraan beliau adalah yang penting aset dulu, begitu Maya? Karena aset itu akan memperpanjang begitu mungkin, biar tidak ada peminjaman di depan nanti ya Maya. Nah ini seru nih. Memulai usaha itu juga bisa kalau kita memang niat, nggak perlu modal besar atau bahkan tidak modal apa yang ada. Seru loh ngobrol sama Mama ini, berasa saya ngobrol sama Mama saya sendiri karena memang ada tips and tricks di tiap obrolannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Masih di IKA, di Junjung UKM, INTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM IMTV bersama Mama Leli, itu saya bilangnya. Dan bagaimana beliau backgroundnya yang hanya mama kantin awalnya, akhirnya karena pandemi beliau malah terjun di UKM dengan binaan dari Kecamatan Lakar Santri dengan merek Krius begitu ya. 6 varian, ada usus ya Maya, ada serundeng, keripik tempe, rambak pisang, ya macam-macam di situ. Nah, ini makanan ringan, makanan camilan gitu, dan juga makanan yang bisa menjadi menu makanan berat, betul nggak sih Ma? Nah, Ma, kita sekarang ngomongin tentang bahan baku. Secara keripik tempe, usus, kemudian serundeng ini kan bahan bakunya ada di pasar, harganya naik turun Ma. Nah, pernah nggak ngerasain bahan baku yang naik sekali? Nah, nyiasatinya Mama gimana nih? Saya nyiasatinya, saya kasih awal di harganya itu sudah saya antisipasi kalau naik dan turun. Jadi sudah aman misalkan ya? Nilai tertinggi bahan baku dengan harga itu saya masih bisa gitu. Jagani kalau orang jagani. Jawa. Lagi-lagi bahasa Jawa jagani atau berjaga-jaga. Jadi dari awal benar-benar dihitung sudahan, kalau naik juga maksimal berapa gitu Maya. Kalau turun pun juga aman Mas ya, nggak terlalu yang mewah-mewah bagaimana Maya. Kalau biasanya yang paling naik tuh apa Mah? Bahan baku apa nih yang paling di antara varian ini? Kalau yang terbaru kemarin 2 bulan tuh di ususnya ya. Nah, di usus, kelangkaan usus mungkin ya Maya. Mama nyiasatinya bagaimana Ma? Kebetulan saya sudah punya supplier usus dari tukang ayam yang biasa langganan saya waktu kantin gitu. Oh, jadi aman ya. Dengan Pak Sayur aman sudah begitu Maya. Nah, kalau untuk bahan baku lagi pernah nggak sampai bener-bener nggak ada gitu Ma? Alhamdulillah untuk saya ini baru keris kemarin, baru usus kemarin, cuman ya nggak terlalu ngefek. Nggak terlalu ngefek ke produksinya Mama ya? Tinggal dikurangin aja produksinya. Tapi pada dasarnya yang jadi best seller atau yang paling disukai customer ini yang mana Ma? Usus sama serundeng. Usus sama serundeng? Ya, yang lagi serundeng. Best sellernya lah, orang paling sumeneng. Kalau customer yang di luar Surabaya itu pisang ya, rambak pisangnya, pisang hotnya. Oh, pisang hotnya. Jadi intinya ada klien-klien tertentu, kalau klien ini suka ini gitu Mah ya. Tapi kalau best sellernya adalah usus dan serundeng dari Krius. Serundeng yang tertinggi. Serundengnya tertinggi. Nah, ngomongin tentang serundengan berarti ngomongin tentang kelapa nih Mah. Iya. Kelapa harganya pernah fluktuatif Mah untuk bahan baku? Kebetulan saya punya reseller sendiri dan harganya dia juga stabil. Oh, jadi aman. Beliaunya saya sebenarnya juga belajar dari beliaunya yang ngasih tip gitu. Oh, jadi, malah saya kalau itu juga dijagani harga tertinggi. Jadi nanti kalau kita pas harga tinggi kita nggak collab. Saya
belajar dari beliau. Malah beliau ngajarin. Ya. Jadi supplier begitu ya, supplier yang biasa bekerja sama dengan Mama Lely, ini ada saling memberikan informasi malahan ya kalau kita bisa berhubungan baik ya, Ma. Nah, biasanya paling dibilangin gimana, Ma? Udah segini aja gitu, harganya paling mentok naik segini. Enggak, dikasih patokan, cuman saya dikasih gambaran. Gitu. Soalnya semuanya tergantung saya. Gitu ya. Cuman menyarankan kalau bisa harga cari yang maksimal dulu. Walaupun ada komen, wih mahal, enggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa tetap produksi. Gitu. Wih mahal, terus produksi ya Maya. Tanpa mengurangi kualitas dan juga rasa. Benar Maya, yang penting adalah makanan tuh rasa dan kualitas higienisnya. Itu 3 tuh kalau menurut saya. Kalau sudah rasa, orang akan kembali, tahu kualitasnya orang akan kembali, dan apalagi sudah tahu pasti higienis gitu Maya. Apalagi background Mama Lely merupakan seorang mama kantin yang ngurusin anak orang begitu ya Maya. Secara anak-anaknya orang banyak ini akan soal makannya percaya sama Mama Lely, otomatis higienisnya pasti dijaga. Bener gak sih Ma? Nah, ngomongin soal konsumen sekarang Ma, konsumennya Mama ini siapa aja sih kalau boleh tahu? Apakah hanya mama-mama yang di kantin langganan ataukah sampai mana-mana Mah? Monggo. Awalnya memang mama-mama ya. Terus kemudian setelah kesini saya fokus ke milenial. Waduh, milenial lewat online pastinya ya Maya. Terus berarti banyakan range-nya adalah mama begitu, dan juga anak-anak milenial untuk jajanan ya Maya. Nah, kalau ngomongin penjualan juga Ma, penjualan pemesanan paling banyak pernah Ma sampai berapa nembusnya? Terus variannya yang mana? Sampai 200 piece ini Ma. Varian apa itu Ma? Ataukah semuanya ataukah? Iya, tapi banyak serundeng. Banyak serundengnya. Nah, ini Mama nih seru nih, serundeng itu kategori serundeng biasanya identik dengan lebaran. Betul gak sih Ma? Nah, ini Mama ada terus serundengnya. Jadi aman ini kalau pengen serundeng nggak usah nunggu lebaran. Kan kalau serundeng makan pakai nasi ya. Betul. Pendamping nasi. Kalau serundeng ini karena teksturnya renyah krius-krius. Kemarin dicoba ditabur di atas roti tawar. Waduh, enak ternyata. Waduh, studi kasusnya ini keren. Saya share ke customer, terus mereka coba, iya emang enak. Jadi varian baru ini. Ya, gitu loh. ya memang biasanya dengan nasi anget gitu sudah enak. Ternyata ditabur di roti enak. Jadi belilah ya serundengnya dari Mama Lely ini karena ditabur di roti juga enak. Jangan-jangan habis ini diganti yang lain juga enak juga. Karena pada dasarnya serundengnya sudah mempunyai cita rasa. Mungkin begitu ya Maya. Milenialnya tuh dirasa ada rasa pedas. Oh, ada level-levelnya mungkin Maya atau gimana? Untuk saat ini masih tetap sama. Hanya pedas saja ya Maya. Tapi ya nggak pedas selalu. Ya cuman pedasnya nyampe lah begitu ya, nggak terlalu pedas sekali. Nah, ngomongin tentang tadi proses produksi, Mama punya rahasia perusahaan begitu yang tidak bisa ditunjukkan, tapi pada dasarnya Mama sudah punya karyawan yang membantu ya Maya. Kalau untuk kayak pisang Mah, pisang juga bahan bakunya sudah aman? Sudah ada supplier. Sudah ada supplier juga. Dari mungkin sekian bulan atau hampir 3 tahun ini Mama sudah mungkin belajar dari satu-satu akhirnya dapat langganan begitu Maya. Jadi untuk bahan baku mamanya satunya udah aman, sudah tidak ada bingung-bingung ketika bahan baku itu mahal atau bahkan mungkin tidak ada. Tapi kategori tidak ada nggak pernah ya Ma? Nggak sampai sefatal itulah. Masih bisa dimainkan lah ya Maya. Oke sip kalau gitu. Nah, kalau ngomongin penjualan sekarang, kita ngomongin penjualan Ma. Penjualan terjauh sampai mana Ma? Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Bogor, sama Bali. Bali ya. Itu repeat order Ma? Terus atau bagaimana Ma? Untuk Bali ada jarang ya. Karena susahnya juga. Tapi intinya sampai di luar pulau ya Maya. Di luar pulau banyak yang kenal krius ini dengan tekstur yang sudah orang mungkin akan repeat order lagi begitu Maya. Nah, ini Mama service levelnya bagaimana ini? Menceritakankah bagaimana serundeng ini atau bagaimana Ma? Monggo silakan di-sharing Ma. Saya biasanya setelah pengiriman terus saya tanya gimana kritikannya lah, kurang lebihnya apa ada, saya tanya pasti kurangnya apa saya perbaiki.
Oh, berarti Mama menerima saran dan kritik dari customer. Mama tidak menutup kemungkinan bahwa Yombos pokoknya kira rasanya enggak ya Ma, tapi ayo rasanya kurang apa nih? Mungkin begitu ya Ma ya. Packagingnya apa kurang cantik apa bagaimana ya Ma ya? Semua produk saya mulai dari rasa sampai packagingnya tuh selalu ada komentar dan saya terima. Oh, apapun ya Ma ya. Iya. Nah, ngomongin soal komentar. Komentar yang paling Mama ingat sampai sekarang apa Ma? Kalau jual kalau bisa fokus, kalau untuk kemasan kalau bisa fokus di gambar produknya, bukan banyak tulisannya, bisa mengurangi tulisan tapi di produk orang kan lihat, oh ini serundeng gitu, oh Krius ini serundengnya Mak Krius, gitu. Orang harus punya. Saya berusaha untuk ke sana. Oh, jadi komentar orang tahu serundeng, oh serundengnya Mak Krius. Oh, gitu. Jadi sebenarnya komentar pelanggan itu bisa menjadi masukan ya, Ma? Sebenarnya ya, Ma ya. Yang sangat bagus dan sangat membantu. Jadi jangan jelek sekalipun itu adalah kemajuan yang paling bagus. Oh gitu malahan Ma ya? Jelek pun harus diterima, jangan dinyinyirin balik nyinyir gitu Ma ya. Malah pada dasarnya mereka itu sangat memperhatikan dari kualitas produk sebenarnya Ma ya. Mungkin lebih sayang. Itu tanda sayang, benar Ma? Sama produk. Nah, tanda sayang. Customer tuh sebenarnya memperhatikan detailnya. Jadi salah satu tipsnya Mama untuk menjadi pengusaha, dengarkan customer kalian, baik itu saran dan kritik terjelek sekalipun diterima untuk menambah kemajuan dari produk kita sendiri. Ya, tanpa meninggalkan rasa kualitas dan higienis, benar Ma? Nah, sip. Bagaimanakah nanti strategi marketing Mama di era pandemi? Jangan kemana-mana, masih dengan Ika di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dan juga Mama Leli. Ngomongin serundeng, keripik tempe, juga usus ya, dan berbagai macam varian dari Krius. Kita sekarang bertanya nih, Ma, area penjualannya selain luar pulau nih Ma, Surabaya mana aja Ma kalau boleh tahu? Di Surabaya ada di Balai Kota, ada di Galeri Desperindak Provinsi, di Juanda itu ya Ma? Yeah. Oke, CTH, Corporating Trading House, betul? Bukan di CTH-nya, di Siwalan, apa namanya itu yang Desperindak. Oh, Desperindaknya, yeah. Oke. Kemudian ada di Cafe Kelas HR Muhammad. Cafe Kelas HR Muhammad. Ada di Atap Rasa. Kemudian ada di Purabaya, di Terminal Bungurasi ada 2. Di DP 5A, UKM Rupaya. Sama di apa tuh depannya Desperindak, sentranya Desperindak. Sentranya Desperindak. Pada dasarnya walaupun Mama ini penjualannya di seluruh Surabaya, ada di situ ya Ma ya. Dan juga di luar Surabaya ada di sampai Banjarmasin paling jauh ya Ma. Paling jauh di Banjarmasin. Nah, kalau ngomongin tentang strategi Ma, strategi dan inovasi Mama apa lagi nih setelah ini Ma? Untuk saat ini saya masih memikirkan tetap dirasa ya, saya karena saya merasa harus terus belajar untuk memperbaikinya. Walaupun mungkin orang sudah ngomong enak, mau masih terus belajar. Iya. Masih berarti mau coba varian yang lebih baik lagi dari sekarang. Ya, belum puas gitu Ma ya. Ini kurang nih masih kayaknya masih belum topnya gitu Ma ya. Iya. Wah, ini istilahnya begini, jiwa untuk belajarnya itu harus digali terus ya Ma. Tidak boleh puas sampai di sini ya Ma ya. Iya, betul. Itu yang seru tuh. Mama ini sudah dari manajemen keuangannya telaten, kemudian produksinya juga sangat higienis karena beliau basicnya adalah catering di kantin begitu ya, sebagai mama kantin. Belum lagi juga belum puas untuk belajar, rasanya ini belum gitu, padahal pada dasarnya mungkin menurut orang sudah enak, tapi belum ya Ma ya.
Ya, semuanya harus tetap digali. Harus digali terus. Nah, seru nih. Ma, tolong di-share dong, Ma. Online-nya di mana aja, Ma? Monggo Saya silakan. ada di IG. IG-nya monggo di mana? Di Serundeng Mak Krius. Kemudian di Facebook di Duanggarini Rini. Kemudian ada di TikTok. TikTok juga ada? Kita di TikTok sama ada di YouTube. YouTube juga ada. YouTube apa, Ma, ulasannya? Saat proses produksi kah atau bagaimana, Ma? Untuk YouTube sebenarnya saya masih baru ya, karena YouTube saya sudah lama, cuman untuk YouTube saya itu perjalanan under 50. Oh. Jadi perjalanan wisata yang 50.000. Oh gitu. Ya. Waduh, mau punya channel itu. Wah, seru ini kayaknya. Ke tempat-tempat wisata yang istilahnya tiketnya nggak sampai 50. Di Surabaya? Di Malang. Di Malang. Oh, di Malang banyak kan? Ya, di Nah, Malang, ya. di Surabaya. Boleh nih di subscribe gitu ya YouTube-nya, Mama. Saya suka touring, jadi saya suka lihat tempat wisata yang nggak mahal. Waduh. Makanya di YouTube itu awalnya itu, terus kemudian saya ada produk UKM ini saya baru. Jiwa San Morinya keren nih kayaknya nih. Jiwa touringnya dapet nih Mama ini. Ya, under 50 begitu mah ya. Di bawah 50.000 bisa jalan kemana-mana. Subscribe-nya apa? YouTube-nya mah? Monggo silakan, Ma. Delelais. Ya, jadi yang pada dasarnya Mama ini seorang pengusaha begitu, Mama ternyata banyak, saya ini kagetnya, beliau juga seorang traveler begitu ya, Ma, dengan memberikan informasi di bawah 50.000 juga ada loh, ada destinasinya. Kalau untuk Surabaya belum pengen apa, sudah ada, Ma? Ada beberapa Ada ya. Boleh nih subscribe nih, boleh dipantengin YouTube-nya, Ma ya. Nah, kalau untuk ngomongin offline, Ma, strategi offline Mama selain dititipin begitu ya, atau dikonsinyasi di beberapa etalase showroom, apalagi setelah ini, Ma? Saya memang sedang persiapan untuk membuka agen dan reseller. Oh, reseller. Ya. Oke. Jadi bagi siapa saja yang mau tunggu kabar berikutnya. Oh, gitu. Saat ini masih dititipkan di toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh Ya. sementara, tapi Mama akan buka reseller begitu, Ma ya. Ya. Sebagai perpanjangan tangan strategi marketing Mama begitu, Ma ya. Betul. Nah, memang kalau ngomongin reseller, daripada bingung ya kan, Ma ya, usaha bingung modal, jadi reseller aja, bondo foto selesai, bener gak sih, Ma? Nah, itu keren tuh. Kalau untuk program penjualan Mama terdekat ini apa, Ma, dari Krius, Ma? Terdekat ini yaitu tadi persiapan untuk agen, terus sementara melanjutkan yang sudah ada dulu. Melanjutkan yang sudah sambil ada perkenalan dulu. Kan istilahnya saya taruh di itu kan sama perkenalan. Oh, ternyata ada ya produk Pak Krius ini. Nggak hanya di online gitu ya? Nggak di online gitu. Karena memang saya merasa masih baru, tapi saya nggak mau menyerah dengan keadaan pandemi ini. Ya, pandemi, life must go on. Ya. Ya, walaupun tetap pandemi, jangan terpaku dengan wabah bencana. Begitu mungkin, Ma. Ya, kita harus tetap protokol kesehatan, terus tetap mematuhi peraturan pemerintah, tapi kita juga nggak boleh terpaku kepada pandemi ya, Ma ya. Harus tetap berjuang, harus tetap semangat, harus tetap berkreasi dan berinovasi. Bener nggak sih, Ma? Nah, kalau ngomong promo dari Krius apa, Ma? Dalam waktu dekat ini ataupun sebelumnya ada promo nggak nih dari Krius nih? Promo saat ini dalam waktu dekat masih belum ya, cuman untuk tetap ya itu tadi yang masih persiapan saya. Masih saya persiapan. nggak berani ngomong dulu. Jangan, nanti rahasia. Biar jadi kejutan lah. Kejutan dari Mama Eli. Krius apa itu? Tunggu dalam waktu dekat. Di-share di IG, Ma? Di-share di semua media. Di-share di semua media Krius. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada promo yang cetar membahana dari seorang Mama Leli. Ditunggu di media sosialnya. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa follow begitu ya IG-nya, juga jangan lupa follow Facebook-nya, follow TikTok-nya begitu, Ma ya. Pantengin terus bagaimana Krius dan juga sepak terjang Mama di situ. Aduh, ngomongin sepak terjang nih keren kayaknya. Nah, Ma, kalau ngomongin lagi tentang penjualan, Ma ya. Kalau untuk sekarang di era pandemi dengan omset yang turun drastis sampai 50%, tapi Mama penjualannya masih tetap berjalan kan, Ma? Untuk seminggu? Masih tetap berjalan. Walaupun pandemi, kita harus tetap komitmen dengan tempat-tempat yang kita titipin. Jadi kita masih tetap nyetok. Online juga jalan ya, Ma? Iya. Online untuk jalan. Kemarin terakhir kirim kemana, Ma?
Ya terakhir kemarin online itu saya kirim ke Malang. Malang ya. Untuk apa itu? Pelanggan tetap kah atau dia baru mah? Ada baru, ada pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Biasanya pelanggan tetap dari mana mah? Awalnya dari saudara-saudara dulu ya. Marketplace adalah orang terdekat saudara. Itu keren tuh. Terus karena memang berdirinya di masa pandemi. Iya. Jadi kita itu promosinya juga kita mulai dari teman, saudara. Dari saudara itu akhirnya ada customer baru. Ya itu pada dasarnya memang kita menciptakan marketplace itu nggak harus yang muluk-muluk bagaimana. Teman-teman dekat ataupun keluarga bisa dicolek duluan sembari menantikan kritik dan saran begitu Maya untuk kita lebih baik lagi. Ya Mama ini keren loh. Kalau untuk marketplace apakah sudah masuk ke Shopee? Saya di Tokopedia. Tokopedia saja. Saat Shopee. ini masih Tokopedia. Tokopedia ya. Jadi pantengin Tokopedia, langsung cari Krius mungkin begitu Maya. Nah di situ ada serundeng, ada keripik tempe, ada usus, dan ada berbagai macam varian dari Mama Leli. Nah ngomongin lagi mah, terus kantinnya sekarang gimana mah kabarnya nih? Aduh, udah deh. Kantinnya nunggu info dari Ibu Kepala Sekolah. Info kepala sekolah dari pemerintah begitu Mbak ya. Ya yang jelas Mama ini udah jago masak begitu kan. Pastinya juga memikirkan higienis, standar rasanya apalagi udah nggak usah diragukan. Sekarang apalagi sih yang dicari mah? Tentu saja cari customer yang banyak. Cari customer yang banyak dan tetap belajar untuk yang lebih baik. Tetap belajar yang lebih baik, padahal menurut saya ini sudah enak, ini sudah oke lah, sudah mantep, tapi Mama masih belum ini belum rasanya belum topnya begitu mungkin Maya. Nah kalau ngomongin tentang lagi bagaimanakah Krius mah, nah ngomongin apakah reseller di luar sana masihkah bertahan ataukah ada yang naik turun mah? Yang sudah ada naik turun pasti, yang bertahan juga ada. Optimis saja. Optimis saja. Ini yang saya suka dari Mama. Bagaimanakah harapan Mama, juga impian Mama ke depan? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah tayangan iklan berikut ini. Junjung UKM, AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV, masih dengan Mama Leli dan juga Krius, berbagai macam varian dan produk, dan di sini bestsellernya adalah serundeng. Dari yang Mama Leli seorang mama kantin begitu, beliau langsung sekarang terjun fokus ke usaha di Krius ini, mulai dari variannya ada serundeng, ada keripik tempe, usus, rambak pisang ya Maya. Dan sekarang kita ngobrolin tentang rencana ke depan Mama, pengembangan produknya apa mah? Apakah ini saja atau ada tambahan lagi varian mah? Yang pasti ada pengembangan karena mengikuti inovasi. Gitu. Dan saya pinginnya bisa menambah varian produk, tapi harus saya pelajari betul-betul sebelumnya. Studi kasus sih Maya? Ya. Ataukah ngumpulin dulu materi nih dari klien-klien, kira-kira apa nih yang pengen dibikin? Itu salah satunya juga bisa. Kan saya juga insya Allah masih dapat pelatihan, itu saya juga belajar dari situ, nanti apa yang terbaik dan saya bisa lakukan akan saya lakukan. Walaupun Mama sudah punya varian segini banyak dan sudah identik, punya customer yang sudah paham banget rasanya, Mama masih ikut pelatihan? Masih. Wah, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, itu yang saya suka dari Mama. Terus lagi untuk expirednya semuanya berapa rata-rata? Kurang lebih 4,5 bulan sampai 5 bulan. 4,5 bulan sampai 5 bulan. Karena pada dasarnya Mama memperhatikan sekali higienis begitu Maya, dan juga produk bahannya akhirnya expirednya nggak lama, bener Maya, tanpa juga bahan pengawet buatan. Makanya tidak lama expirednya ini, betul Mah begitu? Nah, kalau boleh tahu Mah sudah uji lab ini Mah? Sudah. Wah, uji lab di mana Mah? Untuk uji lab sendiri atau dari pemerintah?
Dari pemerintah. Semua varian? Ya, sebelum PRT kan pasti ada labnya. Oke, berarti sudah aman dengan higienisnya, kemudian udah uji lab, kita tentunya aman untuk makan gitu, untuk konsumsi. Nah, kalau untuk harapan ke depan mah, untuk mitra usaha Mama nih harapannya apa, Mama nih? Harapan saya untuk jangan menyerah. Walaupun kita kondisi susah, pandemi, tetap kita berjalan terus. Memang harus menyesuaikan kondisi, tetapi jangan berhenti. Intinya terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak, terus jualan, mungkin begitu ya, Ma? Kita kan terus bernafas. Iya, karena juga kan dapur harus ngepul. Ya, gitu ya. Nah, kalau untuk harapan Mama nih ke kebijakan pemerintah apa, Ma? Saya pribadi, apapun yang diputuskan pemerintah itu pasti ada sisi baiknya, pasti semua baik. Nggak hanya untuk baik dalam satu sektor saja. Memang mungkin terlihat merugikan satu sektor, tapi sektor yang lain terbantukan. Betul sekali. Jadi kita mesti tetap optimis dan tetap menyemangati lah. Kita tidak menyerah. Ya, intinya tetap harus percaya pada pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti sudah dipikirkan matang-matang. Karena pemerintah punya staf-staf ahli, bukan orang yang biasa-biasa, mungkin begitu ya, Ma ya. Jadi kalau mungkin dilihat negatifnya udah deh close dulu deh gitu ya. Kita nambah imun aja yang positif-positif ini, Ma. Memang ada kerugian, tapi di balik kerugian pasti ada keuntungan yang didapat. Nah, itu seorang mama walaupun omsetnya turun 50% gitu secara biasanya menerima sekian juta begitu, tapi aduh omsetnya jadi segini, Mbak. Tapi mama nggak pernah merasa negatif dengan pemerintah karena pemerintah punya pemikiran sendiri gitu ya untuk UKM ya, Maya. Nah, seru nih. Yang pasti untuk kebaikan kita semua. Kebaikan kita semua, kebaikan warga negara Indonesia biar lebih cepat selesai mata rantainya ini loh, cepat putus gitu, Maya. Ya oke. Kalau untuk gini, Ma, pesan untuk para pelanggan Mama apa nih? Semoga tetap menjadi pelanggan yang setia dan bisa menambah pelanggan yang baru. Amin. Dan percaya sama saya, dan saya akan tetap menjaga kepercayaan customer saya. Iya, menjaga kepercayaan customer dan juga memperbaiki segala macam yang sekiranya kurang gitu ya, Ma. Intinya service level Mama menurut saya sudah luar biasa, mulai dari cara beliau mentreatment rasa, menerima kritik dan saran, sampai yang terjelek sekalipun itu menjadi semangat baru buat Mama. Keren loh, Ma, nggak semua UKM bisa menerima saran, kritik, apalagi yang terjelek. Nyinyir jangan dibalas nyinyir gitu ya, Maya. Nyinyir dibalas dengan semangat, Maya. Nah, kalau untuk semangat pokoknya. Kalau untuk pesan para UKM baru atau yang mau mulai usaha, ini Mama gue silakan, Ma. Saran saya, karena saya juga memulainya dari nol, dari dasar. Yang pertama itu kita harus punya komitmen dan tetap komitmen tetap dijaga. Kita harus tetap berusaha untuk belajar. Jangan pernah berkecil hati dengan kritikan. Sedih boleh, tapi harus tetap berdiri dan berlari. Tuh untuk pemirsa yang baru memulai usaha, Mama di sini matur gitu, dawuh begitu, aduh ngobrolin ke kita bagaimana komitmen itu harus dijaga benar-benar. Komitmen awalnya apa? Ya terus fokus pada komitmen, lama begitu ya. Terus belajar, jangan malu, walaupun sudah seperti ini, Mama tetap ikut pelatihan, Mama tetap belajar ke customer, apa yang menjadi kekurangan Mama, begitu ya. Ini apa yang menjadi kurang, ini masih begitu, tidak puas dengan, ya sudah ini, begitu tidak puas ya, Maya. Terus berinovasi, mungkin mulai dari kemasan juga ya, Maya. Kemasan akan mungkin ada perbaikan-perbaikan, sembari ikut pelatihan-pelatihan gitu, Maya. Terus menggali informasi tentang kekurangan-kekurangan, jadi Mama tidak mengambil kelebihan dengan puas, tidak, malah kekurangannya diambil. Apa kekurangannya dari bahan saya apa, begitu, Maya. Rasanya apakah harus begini kan, begitu kan, mungkin, Maya. Nah, ini yang seru nih dari UKM nih. Nah, kalau untuk gini, Ma, era pandemi seperti ini, strateginya apa untuk para pengusaha lah muda yang baru bergabung ataupun mungkin baru berusaha? Monggo silakan. Perbanyak jaringan, perbanyak teman, perbanyak informasi dan ilmu. Walaupun kadang kita tuh bosan
kita harus melawan rasa bosan itu. Nah, itu melawan rasa jenuh dan bosan ketika rutinitas itu saja, ya kan Ma? Ya. Ada momen dimana itu jadi omset yang turun begitu ya Ma ya. Itu Mama pasti sudah pernah ya Ma ya? Pasti mengalami. Pasti mengalami. Pasti juga bersedih, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, jangan terlalu terpaku. Jangan terlalu terpaku dengan sedih, jangan terlalu terpaku dengan oh ya sudahlah omset segini. Begitu Maya. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreasi, tetap jualan. Ya, tetap jualan di era pandemi ini karena kita yakin pasti ada hikmah di semuanya gitu ya Maya. Di balik kesulitan itu pasti di dalamnya ada kemudahan. Tidak pernah kesulitan aja. Tidak pernah kesulitan. Tidak pernah Gusti Allah gitu ya, Tuhan kita tidak akan memberikan sesuatu cobaan tanpa kita kuat ya Maya. Tanpa ada solusinya, pasti ada. Pasti ada solusinya, pasti ada jawabannya. Itu yang saya suruh dari Mama. Seorang Mama Eli yang ternyata traveler ini, yang suka touring dan sunmori ini, beliau sangat bijak menghadapi era pandemi. Pada dasarnya orang akan slow mungkin begitu, down mungkin begitu, tapi Mama enggak. Ya sudah, karena pemerintah pasti ada cerita atau ada hikmah dan sudah dipikirkan untuk warga negara Indonesia. Dengan cara seperti ini kita harus nurut mungkin begitu ya Maya. Nah, walaupun Mama agak sedikit sedih, kantin ditutup, ya kan Ma? Kantinnya nggak bisa buka. Kangen sama anak-anak mungkin ya, sekolah apalagi dengan suasana yang biasa dilakukan. Mama di sini tetap survive, tetap jualan, tetap memberikan kreasi dan malah memikirkan inovasi apa lagi setelah ini, bener nggak sih Ma? Sambil tetap terus belajar. Matur nuwun rawuhnya Mama Eli, semoga sehat terus dan laris terus untuk kriusnya. Dan matur nuwun juga untuk pemirsa, jangan lupa saksikan terus Junjung UKM di Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu jam 11 siang dan juga jam 8 malam. Masih dengan saya Ika Herani di Junjung UKM HMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.